Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Shita. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pada pembelajaran 4. Silahkan teman-teman persiapkan dahulu buku siswa tema 2, buku tugas, dan alat tulisnya ya. Nah, sudah siap ya teman-teman? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita tepuk semangat dulu ya teman-teman. Tepuk semangat. Semangat. Semoga teman-teman semua hari ini tetap semangat ya. Nah, teman-teman, pada pembelajaran 4 ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Sedangkan pada muatan PPKN, kita akan belajar dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Teman-teman, tahukah kalian sumber energi apa yang dapat membuat lampu menyala? Kira-kira apa ya teman-teman? Yuk kita cari tahu hari ini. Teman-teman, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Nah, muatan pelajaran yang akan kita pelajari pertama yaitu bahasa Indonesia. Amati gambar berikut ini. Nah, teman-teman, kita pernah belajar menemukan informasi dari sebuah gambar. Gambar memudahkan kita menemukan dan menangkap informasi. Setiap gambar dapat mewakili informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sekarang, mari kita amati gambar berikut ini dengan seksama ya. Kita temukan informasi apa yang ingin disampaikan dari gambar tersebut. Kemudian, kita coba tuliskan informasi apa yang kita temukan pada gambar berikut ini. Amati dengan baik ya teman-teman. Berdasarkan gambar tersebut, informasi yang diperoleh Sita yaitu 1. Gambar tersebut menceritakan tentang aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. 2. Aktivitas dalam gambar merupakan aktivitas yang membutuhkan energi listrik, yaitu ayah sedang menonton televisi. Lampu di ruang keluarga menyala. AC di ruang keluarga menyala. Dan ada kulkas di dekat ruang keluarga. Nah, berdasarkan gambar tersebut juga, kita dapat menemukan gagasan pokok. Gagasan pokok tersebut menceritakan tentang manfaat sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas ya teman-teman, informasi apa yang diperoleh berdasarkan gambar tersebut. Dan gagasan pokok apa yang diperoleh berdasarkan gambar tersebut. Nah, dengan begitu teman-teman sudah tahu ya bahwa listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari.
Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Nah, kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu PPKN, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Hak dan kewajiban harus kita lakukan dengan seimbang. Ketika kita mendapatkan hak untuk menggunakan energi listrik, maka kita juga berkewajiban menghemat energi listrik. Kita dapat melihat contoh pelaksanakan hak dan kewajiban di sekitar kita. Sekarang, mari kita amati kedua gambar berikut ini. Ayo mengamati. Teman-teman, silakan teman-teman amati perbedaan antara gambar A dan gambar B. Gambar A terlihat anak yang sedang menonton TV tetapi dibiarkan terlelap untuk tidur. Sedangkan gambar B terlihat sebuah keluarga yang sedang menonton televisi secara bersama-sama. Nah, berdasarkan gambar tersebut, pasti teman-teman sudah dapat menyimpulkan ya, bahwa gambar A menunjukkan sikap tidak menghemat energi listrik. Sedangkan gambar B menunjukkan sikap menghemat energi listrik. Mengapa demikian? Mari simak pembahasan berikut ini. Setelah mengamati gambar tersebut, kita dapat menentukan sikap yang baik dalam menggunakan listrik. Kita berhak menggunakan energi listrik untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaannya. Pada malam hari, kebutuhan energi listrik semakin meningkat. Lampu akan menyala sepanjang malam sebagai penerangan. Oleh sebab itu, kita harus memastikan peralatan elektronik sudah mati ketika akan tidur. Jika peralatan elektronik dibiarkan menyala, maka kita melakukan pemborosan energi listrik. Kebiasaan membiarkan alat elektronik menyala tanpa digunakan harus diperbaiki. Ketika menonton televisi, kita bisa melakukannya bersama-sama dengan keluarga. Hal itu merupakan salah satu contoh sikap menghemat listrik. Nah, sudah jelas ya teman-teman? Nah, berdasarkan gambar tadi, teman-teman juga tahu bahwa contoh yang tidak baik saat kita menonton televisi yaitu ketika kita menyalakan televisi lalu membiarkannya tetap menyala saat kita tertidur. Hal itu tidak baik ya teman-teman. Hal tersebut merupakan contoh sikap yang tidak menghemat energi listrik. Teman-teman, silahkan ketika di rumah lakukan pola hidup untuk menghemat energi listrik. Teman-teman dapat melakukan hal-hal sederhana di rumah. Misalnya, teman-teman mematikan keran ketika tidak menggunakannya, mematikan televisi ketika tidak menontonnya, mematikan lampu ketika tidak menggunakannya, dan banyak hal yang lain yang dapat teman-teman lakukan untuk menghemat energi listrik. Ketika teman-teman sudah melaksanakan penghematan energi listrik, maka hal tersebut berarti teman-teman sudah melaksanakan kewajiban menghemat energi listrik. Otomatis, teman-teman berhak untuk menikmati energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Sudah jelas ya teman-teman, kita memang harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Tetap semangat dan
Sampai jumpa ya teman-teman. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.